siap guys. Selamat datang di Purwokerto. Aduh. Menghormati kereta api Malioboro Express telah tiba di tujuan akhir stasiun Purwakarta. Sebelum Anda turun, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Dan untuk akses pintu keluar stasiun Purwakarta, tempat di sebelah kanan ataupun kiri dari arah datangnya kereta. Oke. Dan untuk digapai angkutan online berada di pintu barat stasiun Purwokerto. Masjid dah. Kamu di sini masuk. Ada ngopi. Kopi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rau, Ken kabari, apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin pingin jadi CEO, ya, jadi Kak Ceo, waduh, Ceo muda, waduh, ya mudah-mudahan terkabul ya, amin. Bagi yang kemarin-kemarin ingin mendapatkan jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, satu hati, satu jiwa, satu chemistry sebelum datangnya perang dunia ketiga. Waduh, ya memang doakan mudah-mudahan sesegera mungkin ya dapat jodoh. Bagi yang belum dapat jodoh, siapa tahu jodoh kita adalah ternyata Ceo muda pemirsa. Waduh, CEO yang sedang menyamar. Waduh, jangan-jangan mertua kita adalah CEO yang sedang menyamar pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, dan mudah-mudahan jodoh kita adalah CEO. Amin. Supaya kecipratan CEO pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin ingin mencari dan mendapatkan beasiswa LPDP supaya dibiayai negara dan bisa bersekolah ke luar negeri, mudah-mudahan saja dapat pemirsa ya. Kalau sudah dapat, berarti saudara adalah wakil dari bangsa Indonesia untuk mencari ilmu di luar negeri dan kembali ke tanah air untuk membangun bangsa dan negara kita. Dan ingatlah, kalau saudara sudah mendapatkan LPDP, beasiswa LPDP, bersekolahlah dengan baik ya, mencari ilmu, dapat gelar, dapat titel, waduh, dapat sertifikasi profesi, waduh. Dan ingatlah, kalau sudah dapat ilmu dan juga gelar, titel, ingatlah Indonesia. Ya, kembalilah ke Indonesia, bangunlah negeri ini menjadi negeri yang makmur, yang sejahtera, dan negeri yang maju ya. Karena kemajuan bangsa kita ada di tangan saudara yang mungkin sekarang sedang mencari ilmu di luar negeri pemirsa. Waduh, sedang mencari ilmu, bersekolah baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu bagi saudara yang mendapatkan beasiswa LPDP ya, tiba-tiba pindah ke warga negara asing, waduh, ingin menjadi warga negara UK, waduh, maka kata Bung Roma, terlalu. Kalau zaman dahulu saudara harus dikutuk menjadi batu, waduh, seperti Malin Kundang, waduh. Dalam legendanya kan Malin Kundang ya meninggalkan kampung halaman untuk bersekolah menjadi orang sukses di luar ya, di luar sana pemirsa. Waduh, di luar negeri pemirsa. Waduh, jangan sampai tak mau pulang ke kampungnya pemirsa, apalagi tidak mengakui ibunya. Waduh. Jikalau kita tak ingin pulang ke negeri kita ya, dan tidak mau membangun negeri kita padahal kita dibiayai oleh negara, itu artinya saudara telah mengkhianati mengkhianati rakyat Indonesia, mengkhianati bangsa Indonesia. Karena beasiswa LPDP itu adalah pajak rakyat bangsa Indonesia untuk saudara. Jadi kalau saudara menyia-nyiakan, itu artinya mengkhianati rakyat dan bangsa Indonesia. Jadi kalau pengkhianat itu pantasnya dikutuk menjadi batu pemirsa. Waduh, ya, disemen jadi batu pemirsa. Waduh, seperti Malin Kundang. Waduh, durhaka pemirsa. Waduh. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hello guys, apa kabar guys? Hello guys. Waduh, ubur-ubur ikan lele, selamat pagi malam nih. Selamat pagi le. Waduh, di kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, di kaki Gunung Slamet, di lemur Kades, haha ya, cintaku bertepuk sebelah tangan, cemburu bukan alasan. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan
Kang Kades Hoho menjadi gubernur Provinsi Jawa Tengah di kemudian hari. Amin. Ketika sampai di stasiun Purwokerto, itu artinya tinggal selangkah lagi menuju kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin. Provinsi Jawa Barat. Jadi Mamang ke Purwokerto ini sebenarnya singgah dulu pemirsa, singgah sebelum melangkah ke Provinsi Haji Udin pemirsa. Waduh, Provinsi Jawa Barat. Yang kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin gubernurnya oleh Kang Deddy Mulyadi alias Haji Udin. Oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing ya. Waduh, insya Allah Kang Deddy Mulyadi akan menjadi pemimpin Nusantara leh. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia ya, sambil singgah dulu di kota Purwokerto, Mamang akan main dulu di kota Purwokerto di kaki Gunung Slamet pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-79 tayang. Negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia, yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan terbebas dari hama-hama, serta bisa mendamaikan dunia. Dan mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang damai, penuh perdamaian, dan bisa mendamaikan dunia. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele episode perjalanan epik ke Tanah Bromo le. Waduh, episode ke-79. Ya, Bromonya sudah lewat pemirsa. Waduh, bagi saudara yang baru datang di episode ke-79 perjalanan epik ke Tanah Bromo, mungkin saudara akan pusing 7 keliling. Waduh. Apalagi belum mengerti dan memahami gaya konten Mamang ya. Waduh, konten Mamang bisa dipahami kalau saudara menonton dari awal. Waduh, dari episode sebelumnya Mamang sudah cantumkan di link deskripsi episode yang pertama sampai ke sekarang ya, dan seterusnya. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang harapkan bagi yang belum nonton episode yang lalu, waduh, supaya tidak pusing, tontonlah episode sebelumnya. Insya Allah saudara akan mulai memahami gaya konten Mamang. Waduh. Yang penting punya gaya dulu pemirsa. Waduh, pahamnya nomor 2 pemirsa. Yang penting yang buat konten asik dulu pemirsa. Sedangkan yang menontonnya mau paham atau enggak ya, itu terserah Anda. Yang Mamang doakan mudah-mudahan paham ya. Waduh, dan Mamang mohon maaf aja kalau seandainya saudara menonton dan tidak paham. Mungkin nanti akan sharing-sharing dengan Mamang ya di forum. Waduh, kita diskusi. Waduh, kayaknya kalau diskusi mengasihkan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-79 perjalanan epik ke Tanah Bromo, Mamang sudah sampai di stasiun Purwokerto. Dalam perjalanan dari kota Malang ke kota Purwokerto dengan kereta api Mario Bros. Waduh. Ya, kereta api Mario Bros menurut Ray ya, itu singkatan dari Malioboro Express. Waduh. Kereta api yang melayani rute dari Malang ke Purwokerto pemirsa. Dan pukul 3.20 waktu Indonesia Barat atau pukul 3:30 pagi, Mamang sudah sampai di Purwokerto pemirsa. Waduh, subuh-subuh pemirsa. Dan ke subuhnya tinggal 1,5 jam lagi pemirsa. Waduh. Insya Allah Mamang akan menunggu dulu MBG pemirsa. Menunggu dulu adzan maghrib, adzan subuh pemirsa. Waduh, adzan subuhnya tinggal 1,5 jam lagi. Kalau nggak salah ketika itu adzan subuh pukul 5.00 waktu Indonesia Barat pemirsa. Dan sekarang pukul 3.30 pemirsa. Waduh, jadi tinggal 1,5 jam lagi. Dan kebetulan ketika turun dari kereta api Mario Bros ya, ada kedai kopi di sana. Waduh, pas turun ada kedai kopi. Tepatnya dekat dengan pintu barat stasiun Purwokerto pemirsa. Dekat dengan musola pintu barat stasiun Purwokerto ada kedai kopi, kopi Sebat pemirsa. Waduh, harga kopinya terjangkau pemirsa, cuma Rp15.000 dengan kopinya sekelas Starbucks pemirsa. Waduh, mantap men. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya Mamang pun ngopi dulu di sana. Waduh. Ya, untuk mewaraskan otak Mamang ya, perjalanan panjang pemirsa dari Gunung Bromo sekarang berada di kaki Gunung
selamat pemirsa. Waduh. Ya, untuk mewaraskannya Mamang akan ngopi dulu pemirsa. Nah, kebetulan selama perjalanan panjang dari Malang menuju Purwokerto, setelah stasiun Tulung Agung dan Kertosono, Mamang benar-benar tertidur lelap pemirsa, dan bangun-bangun sudah menjelang akan memasuki stasiun Purwokerto. Waduh, berarti Mamang sudah melewati beberapa kota besar pemirsa, di antaranya Madiun, Solo, Yogyakarta, Kutoarjo, ya, Kroya, Kebumen. Waduh, tiba-tiba sudah sampai masuk ke stasiun Purwokerto pemirsa. Waduh, Mamang benar-benar lelah sekali pemirsa. Dan selama perjalanan epik menggunakan kereta api Mario Bros dari Malang ke Purwokerto, Mamang benar-benar bermimpi indah pemirsa. Waduh, bermimpi indah dan basah pemirsa. Bermimpi indah. Ya, salah satu mimpi yang Mamang impikan adalah kemerdekaan Palestina pemirsa. Ya, insya Allah mudah-mudahan Palestina merdeka, free Palestine. Waduh. Karena kemerdekaan Palestina, ya, sebagai bangsa Indonesia adalah salah satu hal yang wajib, ya, mendoakan saudara-saudara kita, bahkan kalau bisa ikut serta membantu kemerdekaan Palestina. Karena dahulu Indonesia merdeka dibantu oleh Palestina pemirsa. Waduh, bahkan sebelum Indonesia proklamasi, kita dibantu oleh bangsa Palestina, oleh saudagar-saudagar Palestina, bahkan diakui oleh Mukti Palestina pemirsa. Waduh, bahkan ada saudagar kaya dari Palestina, ya, Muhammad Ali Tahir, menyumbangkan dana pribadinya untuk biaya kemerdekaan Indonesia, biaya pemerintahan Republik Indonesia, yang kebetulan ketika Indonesia baru merdeka seumur jagung, tak punya apa-apa pemirsa. Ini dibantu oleh bangsa Palestina. Dan sekarang bangsa Palestina, ya, mungkin membutuhkan uluran bangsa kita, bangsa Indonesia. Oleh karena itu jangan melupakan bangsa Palestina. Jangan melupakan jasa-jasa bangsa Palestina. Bahkan kemerdekaan Palestina adalah impian bagi bangsa Indonesia pemirsa, termasuk Mamang. Kebahagiaan bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan Palestina, free Palestine. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang Palestina yang saat ini mungkin sedang hangat-hangatnya, di mana hama-hama Israelnya, ya, sedang kocar-kacir pemirsa, dirudal oleh hipersoniknya Iran. Waduh. Ya, makanya kalau kita punya negara jangan pakai tang-tang peraka teng-teng, ya. Waduh, mentang-mentang kuat, ya, mentang-mentang ada bodyguard pemirsa. Waduh, ya, mengganggu negara orang pemirsa. Ternyata yang diganggunya itu adalah macan atau singa yang tertidur lelap pemirsa. Waduh, monster yang telah lama jinak tiba-tiba diganggu, yang ngamuk pemirsa. Ibaratnya menghancurkan sarang tawon pemirsa, lempar batu ke sarang tawon, ya, tak sadar rumahnya dekat dengan sarang tawon. Ya, dicongcong dengan hipersoniknya pemirsa. Waduh, sampai bonyok pemirsa. Waduh, jangan-jangan ini adalah salah satu pertanda bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang akan kembali eksodus dan juga diaspora pemirsa, mirip-mirip zaman dahulu, atau tanda-tanda sebagai bangsa yang akan kembali tersesat di gurun pasir pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, dalam ceritanya bangsa ini berkali-kali berdiaspora pemirsa, datang dan kembali berangkat, datang kembali berangkat. Waduh, bersiklus pemirsa. Waduh, kalau saudara ingin tahu kapan Israel akan bubar, ya, saudara jangan menunggu kiamat terlalu jauh pemirsa. Ya, diperkirakan prediksinya tahun 2027 pemirsa. Wah. Karena bangsa ini akan bersiklus pemirsa, ya. Siklus menurut sejarah ini adalah siklus, ya. Ternyata sejarah adalah cerminan ramalan masa depan, ya. Karena bangsa ini sering siklus antara 77 sampai 80 tahun. Siklusnya di mana bangsa ini akan kembali berdiaspora pemirsa. Ya, menyebar ke berbagai belahan dunia, ya, ke gorong-gorong dunia. Waduh, ke gorong-gorong negara lain pemirsa. Waduh. Dan kemungkinan tak lama lagi, ya, bangsa ini akan berdiaspora kalau menurut prediksi. Dan kita lihat tanda-tandanya. Waduh, ini tanda-tandanya mengarah ke sana pemirsa.
Apa aja? Memang tanda-tandanya banyak pemirsa. Di antaranya ada bulan gerhana ya, di bulan Ramadan pemirsa. Gerhana bulannya merah. Menurut mitologi Yunani itu adalah lambang Aries. Aries atau dalam Romawi Mars. Ya, Aries adalah dewa perang pemirsa, peperangan pemirsa. Dan bisa saja ya setelah gerhana bulan terjadi perang besar pemirsa. Waduh, jangan-jangan ketika saudara menonton episode ke-79 ini sedang perang dunia ketiga pemirsa. Waduh. Ya, mudah-mudahan saja perangnya berlalu dan hamanya hapus pemirsa. Waduh. Yang kedua adalah adanya gagak pemirsa. Gagak yang besar. Waduh. Diaspora gagak pemirsa. Ternyata gagak datang bulan Ramadan di kota-kota Israel, terutama ibu kotanya Tel Aviv pemirsa. Waduh. Gagak melambangkan sesuatu pertanda buruk pemirsa. Ya bisa dibilang kiamat pemirsa. Di belahan bumi yang lain, the crow atau gagak, apalagi gagak hitam, melambangkan kematian pemirsa. Ya, karena hewan ini punya naluri. Memang sudah bahas ya, banyak keistimewaan hewan. Waduh, salah satunya hewan bisa mempelajari kita, membuat peradaban tinggi. Hewan mempunyai naluri, ya memberitahu kita ada bencana, dan hewan pun memberitahu kita akan ada prediksi yang masa depan pemirsa. Waduh, jikalau ada semut di dalam rumah ya yang masuk ke rumah, waduh, pertanda rumahmu sedang insya Allah ya rezekinya banyak. Kalau ada toke di dalam rumah, apalagi tokenya bersuara, berarti di dalam rumah ada rezeki pemirsa. Waduh. Dan ingatlah kalau di dalam rumah ada komodo. Itu berbahaya pemirsa. Waduh. Dan juga kalau seandainya ada gagak yang ramai-ramai yang datang ke sebuah negara, itu pertanda ya akan ada kematian di dalam negara tersebut atau kehancuran atau juga tanda-tanda kiamat di negara tersebut, keruntuhan negara tersebut. Ketika Mamang melihat rudal hipersonik meluncur ke Israel ya, Mamang serasa melihat kota Sodom dan Gomorrah yang sedang diamuk pemirsa. Waduh. Dan ketika sebelum Sodom dan Gomorrah itu dihancurkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tanda-tandanya adalah beberapa minggu sebelumnya atau bulan sebelumnya datang gagak pemirsa. Waduh, rame-rame datang ke situ pemirsa. Nah, menurut prediksi, ini prediksi ya, kemungkinan itu adalah tanda-tanda buruk bagi bangsa pilihan ya, bangsa yang dijanjikan 3000 tahun yang lalu yang mendiami di Israel pemirsa. Maaf. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin saudara akan berbicara Mamang mengelantur. Ya, yang namanya prediksi ya mungkin agak sedikit ngelantur karena ini masa depan ya. Kalau seandainya Israel diprediksi akan runtuh 2027, itu cuman prediksi pemirsa. Seperti kita melihat di langit. Kalau di langit itu mendung, pertanda nanti akan ada turun hujan. Pertanda akan turun hujan. Waduh. Namun apakah langit mendung di langit ini nanti akan turun hujan? Ya walau alam ya. Siapa tahu langit memang mendung tapi tidak turun hujan pemirsa. Waduh. Langit memang mendung tetapi setelah beberapa waktu cerah kembali, tidak turun hujan. Waduh. Langit memang mendung tapi turun hujan. Berarti prediksinya tepat. Langit memang mendung, ternyata bukan hujan yang datang, badai yang datang. Waduh. Jadi itulah yang namanya prediksi atau ramalan ya. Manusia hanya bisa melihat, tetapi apakah benar-benar terjadi atau tidaknya hanya Tuhanlah yang tahu pemirsa. Begitu juga dengan Israel. Waduh, diprediksi dengan tanda-tandanya kemungkinan tahun 2027 ya sudah lenyap pemirsa, sudah bubar pemirsa. Waduh. Jadi kemungkinan kalau bubarnya negara Palestina akan kembali terbebas, di mana yang namanya Palestina itu bukan orang Arab saja pemirsa. Dahulu sebelum berdirinya Israel ya, daerah Palestina yang di bawah Ottoman ini, Palestina di bawah mandat Inggris,
tahun 1920, 1914. Waduh. Di mana di dalam Palestina ini banyak sekali keberagaman masyarakat Palestina. Ada orang Islam, ada orang Kristen, ya, ada orang Yahudi, ada orang Armenia, ada agama Islam, ada Islam Sunni, ada Islam Syiah, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, dan sebagainya. Ada juga orang Kristen, Kristen Ortodok, Kristen Gereja Katolik, Kristen Armenia, Protestan, waduh, ada juga, waduh, Yahudi, pemirsa. Mereka membaur menjadi satu, pemirsa. Waduh, namanya Palestine. Semua berubah ketika berdirinya Israel tahun 1948, di mana Israel ingin mendirikan negara Yahudi, pemirsa. Waduh, benar-benar Yahudi. Waduh, orang Kristen pun diludahi, pemirsa. Maaf. Atau yang kita kenal dengan gerakan Zionis, pemirsa. Jadi yang namanya gerakan Zionis bukan bagian dari Yahudi, pemirsa. Yahudi sudah ada sebelum berdirinya gerakan Yahudi. Yahudi sudah ada sebelum berdirinya gerakan Zionis, pemirsa. Waduh, bahkan Yahudi dengan umat Islam damai, pemirsa, di negeri Palestina, pemirsa. Waduh. Jadi kemungkinan kalau seandainya tahun 2027 ini bubar, Israelnya bubar, kemungkinan negeri Palestina akan kembali seperti era-era sebelum datangnya Inggris ke Palestina, pemirsa. Sebelum berdirinya Israel, waduh, mereka hidup damai, pemirsa. Jadi ada kemungkinan tahun 2027 ke sana adalah tahun-tahun perdamaian di Palestina, pemirsa. Amin. Dan hama-hama Zionis, bubarlah. Amin. Nah, berbicara tentang ramalan dan prediksi, prediksi ada ramalan, itu kira-kira manusia, pemirsa. Meskipun kira-kira, banyak ahli yang memprediksikan. Nah, ingatlah, ahli, pemirsa, bukan omon-omon, Semua orang bisa memprediksi, Orang gila pun bisa memprediksi, pemirsa. Nenek-nenek juga bisa memprediksi, pemirsa. Waduh. Tapi prediksi yang tepat adalah orang-orang yang ahli, pemirsa. Ahli. Banyak ahli. Kalau di Nusantara ada ahli spiritual, ahli keagamaan, ahli sejarah. Ingatlah, sejarah meskipun peristiwa masa lalu, ternyata cerminan ramalan prediksi masa depan loh. Waduh. Dan juga ahli-ahli yang lain, Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, episode ke-79 perdana datang di kota Purwokerto. Mama akan sedikit cerita tentang prediksi kehancuran, lenyapnya, keruntuhan Israel, pemirsa. Waduh, Zionis Israel, Zionis Israel, goodbye, pemirsa. Waduh. Saudara penasaran seperti apa ceritanya? Kalau saudara penasaran, jangan skip, tonton sampai tamat. Siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, atau membosankan, simpel dengan Mamang, skip aja, karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah, tak tercover dana LVDP. Waduh. Oleh karena itu, pergunakan kuota internet saudara. Apalagi minta ke Mamang, Mamang aja kan belum jadi presiden atau jadi CEO, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses, dan mudah-mudahan salah satu kepemimpinan di negeri ini ada dari salah satu keturunan saudara. Amin. Dan mudah-mudahan saja keturunan saudara ada yang menjadi CEO. Amin. Mamang hanya berdoa dan mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selain itu, Mamang pun
tak omon-omon ya, tak asal omon ya, tak asal bicara pemirsa. Mamang berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai pendapat sendiri, kita sharing-sharing di kolom komentar. Asalkan komenan saudara tak berbau-bau Mossad, tak berbau-bau Davide et Impera, tak berbau-bau Abu Randa ya yang menggonggong. Waduh. Mohon maaf aja ya apabila ada Mossad, ada Abu Randa ya yang menggonggong. Waduh, ada bikin keonaran di channel Mamang ini. Mamang sebagai admin otoriter akan skip. Karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari kempalan.com dengan judul artikel tahun 2027, siklus sejarah menuju keruntuhan Israel. Edisi 10 Maret 2026. Waduh. Ditulis oleh Ahmadi Taha. Di negeri kita, kalau ada yang bilang 2027 Israel runtuh, biasanya reaksi orang terbagi dua. Yang pertama, langsung mengangguk seperti santri menemukan dalil baru setelah ngopi 2 gelas. Waduh. Yang kedua, langsung mencibir seolah baru saja menemukan vaksin anti ramalan. Ada yang mendukung, ada yang tidak pemirsa. Waduh. Yang mendukung ya ada oten pemirsa. Perdebatan ini makin ramai setelah beredar video Ustadz Adi Hidayat, yang secara singkat menjelaskan prediksi bahwa Israel akan hancur tahun 2027. Ia merujuk pendapat Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas yang wafat dalam serangan Israel pada tahun 2004. Menariknya, menurut Pak Ustadz Adi Hidayat bahkan menambahkan gambaran kemungkinan kondisi Israel setelah tahun-tahun itu hingga melebar ke dekade 2040-an. Tahun itu di Indonesia sendiri sering disebut sebagai masa Indonesia emas, yaitu dari tahun 2045 Indonesia akan memasuki masa-masa Indonesia emas. Apakah di Indonesia banyak emas? Insya Allah Mama akan bahas ya, bahwa Indonesia akan menghadapi masa keemasan pemirsa. Lalu orang bertanya dengan nada antara penasaran dan sedikit menunduk. Apakah Anda percaya pada prediksi itu? Kalau saudara bertanya kepada saya, ya insya Allah. Insya Allah. Hanya Allah yang tahu dan mudah-mudahan saja tepat pemirsa. Yang namanya prediksi ya hanya gambaran kita melihat masa depan. Apakah itu terjadi atau tidaknya hanya Tuhan yang tahu. Ya seperti melihat cuaca pemirsa. Kalau dilihat cuaca, lihat di langit mendung, pasti turun hujan. Ya diprediksi turun hujan. Apakah benar-benar turun hujan nanti? Ya wallahualam. Hanya Tuhan yang tahu. Jikalau turun hujan berarti tepat prediksinya. Ya gacor prediksinya. Waduh. Tapi kalau tidak turun hujan, amsyong pemirsa, rungkad. Tapi yang namanya prediksi ya jangan setengah dipercaya pemirsa ya, jangan setengah dipercaya ya. Jangan dipercaya sepenuhnya ya. Lebih baik ya jadi syukur, nggak jadi mungkin hanya kehendak Tuhan yang Maha Esa. Waduh. Jangan buru-buru bayangkan saya sedang menunggu kalender kiamat geopolitik sambil menghitung mundur. Wah, sekarang kan tahun 2026 ya. Tinggal setahun lagi pemirsa. Waduh. Jangan seperti petugas peluncuran roket rudal hipersoniknya Iran pemirsa. Waduh, menghitung mundur pemirsa. 1, 2, 3, 4. Nah, kepercayaan di sini bukanlah keyakinan pada ramalan mistis, melainkan pada logika sejarah. Waduh. Ternyata kenapa banyak para ahli yang meramalkan Israel ini bubar tahun 2027? Karena banyak prediksi dan ramalan dilihat dari berbagai sudut pemirsa. Waduh, ada yang dari sudut kitab suci, Alkitab. Ada yang dilihat dari sudut pengulangan sejarah. Ada yang dilihat dari sudut geopolitik. Waduh,
ada juga yang dilihat dari sudut ekonomi dan demografi pemirsa. Namun ada juga dari sudut supranatural dan mistis pemirsa. Waduh. Jadi tahun 2027 itulah tahun bubarnya negara Israel. Ingat, negara Israel, bukan kehancuran Yahudi pemirsa. Waduh. Kemungkinan setelah bubarnya Israel, Yahudi akan diaspora atau berintegrasi dengan masyarakat Palestina pemirsa. Berdasarkan para ulama salaf, memang tidak pernah membuat prediksi seterang lampu stadion seperti disorot oleh Syekh Ahmad Yasin, yang bahkan langsung menyebutkan angka 2027. Namun para sarjana besar dalam peradaban Islam memang sudah sejak lama berbicara tentang siklus sejarah. Waduh, ternyata bangsa Yahudi ini mempunyai siklus pemirsa. Jadi jikalau nanti bangsa Yahudi kembali diaspora, kembali pergi ke luar negeri, eksodus, ya tinggal di gorong-gorong di luar negeri, di UK, di Amerika, di Jerman, waduh, dan meninggalkan tanah Palestina, bubarnya Israel, itu bukan karena hancurnya Israel, ya, tetapi sebuah siklus Yahudi di mana Yahudi harus kembali berdiaspora, tersesat di gurun pasir pemirsa. Waduh, gurun pasir di sini adalah tersesat di negara-negara dan tercecer di banyak negara di berbagai benua. Mungkin saja di Indonesia juga ada pemirsa. Waduh, tercecer pemirsa. Ya, sebelum berdirinya Israel, ya, mirip dengan era-era sebelum Perang Dunia Kedua pemirsa. Jadi yang namanya siklus tersesatnya di gurun pasir itu akan terulang kembali, terus terulang sampai hari kiamat pemirsa. Jadi tak usah menunggu hari kiamat ya untuk menunggu bubarnya negara Israel pemirsa. Sebelum hari kiamat pun bangsa ini, bangsa Yahudi, waduh, bangsa Israel ya akan kembali diaspora pemirsa. Waduh, tersesat di gurun pasir. Ternyata nubuat ini sudah dibuat 3000 tahun yang lalu pemirsa. Waduh. Seorang sejarawan kelas dunia seperti Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya Muqaddimah, ya, monumentalnya berjudul Muqaddimah, menjelaskan bahwa kekuasaan politik memiliki siklus naik turun. Ia sebut angkanya sering berkisar antara 3 hingga 4 dekade atau antara 3 sampai 4 periode, sekitar satu generasi manusia. Satu generasi manusia kalau hidup dari 1 sampai generasi berikutnya itu sekitaran antara 30 sampai 40 tahun pemirsa. Jadi dalam logika sederhananya, satu generasi itu terdiri dari satu generasi membangun, generasi berikutnya akan menikmatinya, generasi setelahnya mulai melemahkannya. Jadi angka itu sekitar antara 30 sampai 40 tahun. Bukan angka gaib, itu angka biologis manusia. Waduh. Menariknya, angka 40 juga muncul dalam salah satu kisah paling dramatis dalam Al-Quran, kitab suci agama Islam, yang cukup relevan dengan perang Amerika Serikat melawan Iran, AS Israel Iran. Waduh. Itulah kisah Bani Israel setelah keluar dari Mesir pada masa Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 26. Maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Waduh, mereka akan tersesat di bumi. Maka janganlah engkau bersedih hati terhadap kaum yang fasik itu. Para mufasir klasik seperti Ibnu Katsir dan Abdurrahman As-Saidi menjelaskan bahwa ayat ini turun setelah Bani Israel menolak perintah Nabi Musa alaihi salam untuk memasuki tanah suci. Mereka takut kepada kaum yang kuat yang mendiami wilayah itu. Bahkan dengan polosnya atau mungkin dengan sedikit gaya nyinyirnya,
orang-orang Israel berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Engkau pergi sajalah bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami duduk saja di sini." Disuruh perang ya, malah menyuruh nabinya. Waduh, ini kan perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Waduh. Kalimat itu dalam bahasa modern mungkin kira-kira berbunyi, "Anda saja yang maju, kami dukung dari belakang. Kami hanya ngopi dan berdoa. Mudah-mudahan Anda sukses." Waduh, nurus tunjuk. Penolakan itu dianggap sebagai bentuk ketakutan, ketidaktaatan, dan mentalitas budak yang masih melekat setelah mereka lama hidup di bawah tirani Fir'aun. Akibatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan hukuman yang unik, bukan kehancuran, tetapi kebingungan. Nah, menurut sejarawan, kebingungan sejarah, pemirsa. Waduh. Jadi selama 40 tahun mereka hidup dalam keadaan tiih. Waduh, apa itu tiih? Tiih bahasa Sundanya tersesat di padang Sinai, pemirsa. Waduh. Tersesat di gurun pasir ya. Kebetulan padang Sinai ini adalah gurun pasir, pemirsa. Selama 40 tahun. Siang berjalan, malam kembali ke tempat yang sama. Seperti seseorang yang keliling mall 5 jam terus berkeliling ya, tidak keluar-keluar. Tak menemukan pintu keluar. Waduh. Tetap ya berkeliling, bingung mencari di manakah pintu keluar dari mall tersebut, pemirsa. Waduh. Jadi bangsa ini 40 tahun tersesat ya, mencari tempat ya, mencari pintu keluar dari gurun Sinai, pemirsa. Waduh, ini tersesat ya 40 tahun. Mungkin saudara akan bertanya, kenapa Mang tidak pakai Google Map? Jadi pada saat itu belum ada Google Map, pemirsa. Waduh. Jadi orang ya supaya tidak tersesat menggunakan peta, pemirsa. Dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peta mereka diputar-balikan, pemirsa. Mutar-mutar seperti komedi putar, pemirsa. Waduh, mutar-mutar mencari jalan pulang, jalan keluar dari gurun Sinai, pemirsa. Hal yang menarik menurut ahli tafsir, periode itu bukan sekadar hukuman dari Tuhan, tetapi proses pendidikan sejarah bagi kaum tersebut. Waduh, jadi supaya mendidik, pemirsa. Meskipun mendidik tetap ya, setelah keluar dari pintu ya, suatu saat masuk lagi pintu, tersesat lagi dan tersesat lagi, pemirsa. Generasi yang takut berperang itu harus habis terlebih dahulu. Generasi baru harus lahir, generasi yang tidak tumbuh dalam mentalitas budak. 40 tahun kemudian generasi baru itu dipimpin oleh Yusha bin Nun untuk memasuki tanah suci. Di sini kita melihat pola yang sangat menarik, yaitu bahwa sejarah kadang tidak berubah karena pidato. Tetapi sejarah sebuah bangsa bisa berubah karena pergantian generasi, pemirsa. Waduh. Jadi keberlangsungan sebuah bangsa adalah generasi ya. Dan bangsa ini bisa berubah karena generasi. Dari satu generasi ke generasi berikutnya itu berbeda, pemirsa. Waduh. Kemudian Syekh Ahmad Yasin membaca kisah ini. Ia barangkali tidak sedang menafsirkan Al-Quran sebagai kalender politik. Ia hanya melihat dari pola sejarah yang terus berulang. Beliau mencatat negara Israel berdiri tahun 1148. Tahun 1187 meledak dengan gerakan Intifadah pertama berupa pemberontakan rakyat Palestina yang mengubah wajah konflik. Pada tahun yang sama itulah lahir Hamas. Inilah gerakan yang kemudian menjadi salah satu aktor utama dalam perlawanan Palestina. Bahkan hingga sekarang jadi momok besar bagi Israel dan Amerika Serikat. Jadi bagi Amerika dan Israel ini adalah momok, bahkan dicap teroris, pemirsa. Waduh.
Jika pola generasi itu berlanjut, maka siklus 40 tahun berikutnya berakhir kurang lebih 2027. Di titik itulah Ahmad Yasin memperkirakan Israel akan memasuki krisis historis yang sangat besar. Apakah itu berarti Israel benar-benar runtuh? Jawaban persisnya tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Bahkan para nabi pun tidak diberi akses ke Google Calendar masa depan. Hanya Allah yang maha besar, yang maha tahu. Jadi generasi satu dengan generasi berikutnya, ya, itu siklusnya 40 tahunan. Dan bangsa ini akan kembali eksodus diaspora setelah melewati 2 generasi, pemirsa. Waduh, satu generasinya 40 tahunan. Kalau 2 generasi 80 tahunan, pemirsa. Waduh. Jadi generasi yang kedua ini, ya, akan membedakan antara generasi yang pertama dengan generasi yang kedua. Generasi yang pertama mungkin leadernya, ya, pendiri Israel, pemirsa. Waduh, ya, semangat-semangatnya pendiri Israel. Tapi generasi kedua ini akan merubahnya, akan melemahkannya, pemirsa. Akan kembali berdiaspora. Dan ternyata bukan saja yang tercatat dalam Al-Quran, di kitab-kitab yang lain pun, termasuk pengulangan dalam sejarah. Ya, kalau kita belajar sejarah, ternyata bangsa ini punya siklus 80 tahunan, ya, kurang lebih 80 tahunan. Bahkan ada yang bilang 77 tahunan. Waduh. Selalu berubah, pemirsa, dan polanya sama, pemirsa, yaitu polanya antara tersesat kembali, tersesat kembali, tersesat kembali, tersesat kembali. Waduh. Jadi ternyata yang namanya peristiwa sejarah bukan saja peristiwa pada masa lalu. Ternyata peristiwa sejarah ini adalah sebuah pertanda untuk masa depan, pemirsa. Waduh. Jikalau pola peristiwa sejarah ini selalu berulang, kemungkinan itu adalah salah satu tanda siklusnya sebuah bangsa yang selalu berulang, terus berulang sampai hari kiamat. Peristiwa sejarah memang sering bekerja dengan cara yang mengejutkan. Bayangkan, Imperium Uni Soviet runtuh ketika para analis barat masih sibuk menulis laporan tebal tentang kekuatan militer negara itu. Waduh. Kekaisaran Ottoman jatuh ketika orang masih menganggapnya terlalu besar untuk gagal. Bahkan tembok Berlin runtuh lebih cepat dari prediksi para ilmuwan politik. Sejarah sering seperti domino, lama berdiri tegak lalu tiba-tiba jatuh dalam satu malam. Apalagi negara yang hidup dalam konflik permanen seperti Israel yang ogah untuk tenang. Jadi semenjak berdirinya Israel, ya, sampai hari ini, ya, negara ini tidak tenang, pemirsa, karena berada di wilayah yang konflik, pemirsa, wilayah yang menyebabkan konflik. Siapakah yang menyebabkan konflik? Yang mereka sendiri, ya, menganggap bahwa ini tanah 3000 tahun yang lalu, ya, warisan nenek moyang. Nah, Israel hari ini menghadapi tekanan demografi, krisis politik internal, delegitimasi internasional, dan konflik regional yang terus melebar. Apalagi ketika video ini tayang, negeri ini sedang dikirimi COD dari Iran, pemirsa, berupa rudal-rudal hipersonik yang hilir mudik menyatroni setiap malam, pemirsa. Waduh. Jadi ada kemungkinan bangsa ini akan kembali berdiaspora, pemirsa. Karena seringnya diganggu. Waduh. Seringnya dikirimi COD, pemirsa. Waduh, dari Iran. Kenapa Iran mengganggu? Ya, salah satunya karena ulah mereka sendiri, pemirsa. Ya, memang sudah bahas, ya. Atau saudara menonton berita. Waduh. Ternyata bangsa Yahudi sendiri pun yang ahli dalam bidang spiritual dan agama, termasuk Albert Einstein yang kita kenal dengan fisikawan, orang jenius terjenius di dunia, bisa memperkirakan bangsa Yahudi
atau negara Israel bisa runtuh ya selama 80 tahun kemudian semenjak tahun 1148, atau diperkirakan Albert Einstein menyatakan tahun 2027 bubar pemirsa. Waduh. Dari manakah Albert Einstein mengetahui tahun 2027 Israel bubar? Karena siklus pengulangan sejarah bangsa Yahudi inilah yang bisa memprediksi kapan bangsa ini akan kembali diaspora pemirsa. Kalangan bangsa Yahudi moderat, bangsa Yahudi yang tahu dengan kitab sucinya, waduh. Bangsa Yahudi memprediksi bangsanya sendiri akan kembali seperti zaman dahulu karena bangsa ini menerima nasib yang sama sesuai dengan siklus ya perioderisasi sejarah pemirsa. mengulang terus. Waduh. Dan kemungkinan tahun 2027 akan kembali diaspora. Pertanyaannya bagaimana diasporanya? Apakah terusir, tiba-tiba bubar? Tentunya ada sebab dan akibat. Hanya Tuhan yang tahu. Melihat dari prediksi bubarnya tahun 2027 ya, ketika video ini tayang melihat rudal-rudal hipersoniknya Iran, perang Iran Israel Amerika yang sangat genting. Kemungkinan ini juga salah satu tanda bisa jadi tahun 2027 benar-benar bangsa ini akan berdiaspora pemirsa, kembali. Waduh. Dan Israel akan bubar pemirsa. Jadi jangankan orang luar Yahudi, orang Yahudi sendiri sudah tahu nasibnya pemirsa. Waduh. Sudah tahu ramalan prediksi masa depannya. Karena bangsa Yahudi mempunyai siklus selama hidupnya pemirsa, siklus bangsa di mana akan diaspora kembali ya, terusir kembali. Ketika terusir, apakah bangsa ini benar-benar terusir? Tentu tidak ya, pasti ada yang tinggalnya. Tapi negara Israelnya hancur pemirsa, dan kembali menjadi negara Palestina yang merdeka, yang beraneka ragam, multi etnis, multi agama, multi rasial, yang mirip dengan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika pemirsa. Dahulu orang Yahudi ini merasa bangga sebagai Yahudi komunitas masyarakat Palestina pemirsa, sebelum negara Israel berdiri. Jadi sebelum berdirinya negara Israel, Palestina ini di bawah mandat Inggris, di bawah Ottoman Turki, dan bangga menjadi bagian dari masyarakat Palestina, bahkan mengaku Yahudi Palestina. Coba aja saudara lihat ya di catatan, apakah mereka mengaku Yahudi Israel? Enggak, Yahudi Palestina. Itu artinya nama Palestina sudah ada sebelum Israel berdiri pemirsa. Ya, wilayah Palestina sudah ada sebelum negara Israel ini ada. Ternyata dalam sejarahnya bangsa ini berkali-kali terusir dan kumpul lagi, terusir membentuk sebuah negara, terusir lagi. Waduh, ketika terusir berdiaspora ya, keliling-keliling banyak negara, tercecer pemirsa. Waduh, tercecer di banyak negara pemirsa, bahkan menjadi warga negara ya yang lain, ada yang menjadi Amerika, Jerman ya, Perancis. Waduh. Dan yang paling unik bangsa ini adalah bangsa yang konon katanya oleh bangsa Eropa menjadi hama pemirsa. Waduh. Karena mempunyai keeklusifan pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bangsa ini tak disukai oleh bangsa Eropa sebenarnya pemirsa. Jadi kalau ada sebuah negara ya, kenapa bangsa Eropa mendukung, Amerika mendukung ya, artinya mereka merelokasi bangsa ini yang notabene bikin keonaran pemirsa di negaranya. Waduh. Nah, suatu saat bangsa ini akan kembali lagi berdiaspora, Bangsa Yahudi yang berakar dari Bani Israel diyakini muncul sekitar 1800 sebelum Masehi sampai juga 2000 sebelum Masehi. Jadi perkiraan ya. Ada yang bilang tahun 1997 sebelum Masehi. Jadi bangsa Yahudi ini akarnya dari bangsa Bani Israel pemirsa. Waduh. Bani Israel ini adalah nama dari
Nabi Yakub alaihi salam, di mana Nabi Yakub alaihi salam mempunyai 12 suku Bani Israel. 12 suku ini berasal dari 12 anaknya. Nah, anak yang ke-12 anak inilah yang kelak menjadi 12 suku Bani Israel. Salah satu alirannya adalah Yahuda, pemirsa. Yahuda adalah anak Nabi Yakub alaihissalam dan kelak menjadi bangsa Yahudi, pemirsa. Konon ya, Nabi Yakub ini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berasal dari Mesopotamia, Irak, yang pindah ke Kan'an yang kita kenal Palestina sekarang. Diaspora Yahudi terjadi beberapa kali dalam sepanjang sejarah, berkali-kali pemirsa. Waduh, diusir dari kontrakannya pemirsa. Namun secara garis besar dalam sejarah ditandai 2 pengusiran utama. Pengusiran terbesar ada 2 pemirsa. Nah, pengusiran besarnya 2, kecil-kecilannya banyak pemirsa. Waduh. Yang pertama, pembuangan Babilonia 586 sebelum Masehi. Diusir oleh kerajaan Babilonia dari Mesopotamia atau Irak. Waduh. Yang kedua, kehancuran Bait Suci kedua oleh Romawi sekitar 70 Masehi. Nah, pengusiran-pengusiran itulah akhirnya bangsa ini tercecer berdiaspora. Diaspora itu menyebar ya ke berbagai belahan dunia. Hingga akhirnya ya melahirkan komunitas-komunitas Yahudi di setiap negara. Waduh. Komunitas Yahudi akhirnya tersebar secara bertahap selama berabad-abad ke berbagai wilayah seperti Eropa, Spanyol, Timur Tengahnya menyebar, ada yang Suriah, ada yang ke Iran juga ada ya. Waduh, ke Turki, bahkan ke Indonesia ada, ke Asia ada, ke Tiongkok ada, ke Afrika ada, bahkan pedalaman Afrika pun ada pemirsa. Waduh. Bahkan jangan dikira di kutub utara dan kutub selatan pun ada pemirsa. Waduh. Jadi bangsa ini menyebar ya ke berbagai negara, termasuk ke Amerika Serikat, bahkan ke Australia, bahkan juga ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hal yang paling unik, ketika zaman era kerajaan Nusantara, ada juga orang Yahudi yang datang ke Nusantara pemirsa. Semenjak kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara, salah satu kerajaannya adalah Mataram kuno pemirsa. Waduh, saudara penasaran ya? Insya Allah Mama akan bahas ya. Kenapa orang Yahudi pun datang ke Nusantara? Salah satunya orang Yahudi akan pergi ke banyak negara karena mereka berdiaspora. Waduh, berkali-kali datang berdiaspora, datang diaspora. Jadi bukan sekedar kutukan dari Tuhan yang Maha Esa ya, tapi juga mungkin inilah yang menjadi nasibnya bangsa Yahudi sebagai bangsa yang selalu bersiklus pemirsa. Salah satu siklusnya diaspora ya, di mana bangsa Yahudi akan tercecer pemirsa, membentuk komunitas di banyak negara. Nah, yang paling unik ketika berdiaspora kecil-kecilan pemirsa. Waduh, diaspora kecil-kecilan ya, ternyata siklusnya antara 77 tahun sampai 80 tahun, atau setelah 2 generasi bangsa ini ya akan berdiaspora, tersesat di gurun pasir pemirsa. Selama beberapa generasi juga nanti akan kembali lagi dan tersesat lagi, kembali lagi, terus berputar seperti komedi putar. Itulah yang dikenal dengan siklus nasib bangsa ini, bangsa Yahudi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, ubur-ubur ikan lele, jadi itulah siklus bangsa Yahudi. Dalam prediksinya 2027 bangsa ini akan kembali ya mudik pemirsa, hilir mudik. Waduh, berdiaspora keliling-keliling ya, backpackeran ke berbagai negara pemirsa. Jadi jangan sampai menunggu kiamat ya, terlalu jauh kiamat. Ntar aja 2027 lihat ya. Jikalau benar-benar terjadi prediksinya, maka ya itulah prediksi nasibnya pemirsa. Waduh, jikalau tidak jadi, mungkin Tuhan punya cara lain, punya tujuan lain ya. Waduh, tujuan terhadap bangsa ini pemirsa.